Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Infile. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tragedi bencana nuklir mengerikan yang telah merenggut banyak nyawa dan masih menyisakan dampaknya hingga hari ini. Peristiwa mengerikan ini dikenal sebagai tragedi Chernobyl. Chernobyl merupakan nama lokasi pembangkit energi tenaga nuklir yang berada di bagian utara Ukraina, sekitar 80 mil atau sekitar 129 km di utara kota Kiev yang menjadi ibu kota negara tersebut. Saat itu negara Ukraina sendiri masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Pada tanggal 26 April 1986 terjadi sebuah bencana dahsyat yang mengubah wajah Chernobyl setidaknya untuk waktu ribuan tahun ke depan. Pembangunan pembangkit energi Chernobyl dimulai pada tahun 1977 di bawah pemerintahan Uni Soviet. Dan pada tahun 1983, 4 reaktor nuklir berhasil diselesaikan. Masing-masing reaktor dapat menghasilkan energi listrik sejumlah 1000 MW. Dalam perkembangannya, 2 reaktor tambahan telah direncanakan untuk dibangun dalam beberapa tahun ke depan. Namun sayangnya rencana itu tidak dapat direalisasikan karena Chernobyl dilanda bencana yang membuat tempat itu harus ditinggalkan untuk waktu yang sangat lama. Berdekatan dengan lokasi pembangkit energi Chernobyl, terdapat sebuah kota kecil yang bernama Pripyat. Kota ini menjadi tempat tinggal bagi para pekerja di wilayah pembangkit energi bersama keluarga mereka. Peristiwa mengerikan tersebut bermula pada tanggal 26 April 1986, sekitar pukul 1:23 pagi. Ketika para pekerja pabrik nuklir Chernobyl sedang melakukan uji coba pada reaktor nomor 4 karena sistem pendinginnya bekerja di bawah daya yang terbatas. Namun, dalam kondisi seperti ini, para pekerja justru mematikan sistem pengaturan daya dan sistem keamanan otomatis, sehingga semua tanda peringatan keselamatan dan anti ledakan tidak berfungsi. Ketika pemeriksaan sedang berjalan, panel kontrol menandakan keanehan pada reaktor nomor 4. Kemudian terjadi lonjakan energi secara tiba-tiba dan tidak terduga yang menyebabkan tangki reaktor pecah serta diikuti dengan rangkaian ledakan uap yang dahsyat. Ledakan tersebut menerbangkan atap dari reaktor yang memiliki berat sekitar 1000 ton. Rangkaian ledakan yang terjadi akibat insiden di reaktor nomor 4 juga mengakibatkan terbakarnya atap reaktor nomor 3. Sistem keamanan otomatis yang seharusnya bekerja tidak berfungsi karena para petugas telah mematikannya sebelum tes dilakukan. Ledakan yang terjadi menyebabkan lepasnya moderator neutron yang berbahan grafit yang mudah terbakar dari dalam reaktor ke udara sehingga menimbulkan kebakaran. Kebakaran ini berlangsung selama 9 hari hingga pada akhirnya dapat dipadamkan oleh petugas. Para pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian dalam hitungan menit dan mulai memadamkan api. Namun sayangnya para petugas pemadam kebakaran ini tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri yang dapat melindungi diri mereka dari pancaran radiasi, yang akhirnya membuat lebih dari 30 orang petugas tersebut meninggal dunia akibat paparan radiasi yang berlebih. Para petugas pemadam kebakaran yang membantu memadamkan api mengatakan jika radiasi tersebut terasa seperti logam yang membuat mereka merasakan sakit seperti ditusuk-tusuk jarum pada bagian wajah, sebelum akhirnya para petugas pemadam kebakaran tersebut meninggal dunia dalam beberapa hari berikutnya. Selain dari petugas pemadam kebakaran, kecelakaan ini juga menewaskan 2 orang saat ledakan terjadi dan dalam beberapa bulan ke depannya lebih dari 30 orang meninggal dunia akibat paparan radiasi berlebih. Selain korban meninggal dunia, ribuan orang juga menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan kesehatan seperti kanker yang diakibatkan oleh paparan radiasi berlebih akibat dari meledaknya reaktor nuklir tersebut. Para pekerja juga menemukan material seperti lava berwarna hitam yang merupakan sejumlah besar beton cair, pasir, dan bahan bakar nuklir yang memiliki unsur radioaktif yang tinggi. Material aneh ini ditemukan di bawah reaktor nomor 4. Mereka menyebutnya sebagai kaki gajah. Kemudian diketahui bahwa lava hitam atau kaki gajah ini mengandung dosis radiasi yang tinggi. Diperkirakan kaki gajah ini dapat memberikan 10.000 röntgen per jam atau 1 jam terpapar kaki gajah setara dengan 4,5 juta sinar X yang ditembakkan ke arah dada. Jumlah ini cukup untuk membunuh seseorang dari jarak 3 kaki dalam waktu kurang dari 2 menit. Pada tahun 2001, rate radioaktif dari kaki gajah turun menjadi 800 röntgen per jam. Beberapa saat setelah kebakaran terjadi, pemerintah Soviet langsung menurunkan pasukan untuk membantu mengamankan lokasi dan memadamkan kebakaran.
Beberapa dari mereka diturunkan di bagian atas reaktor untuk membersihkan debu dari fasilitas dan menyemprotkan air untuk menjaga reaktor tetap dingin. Para petugas membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu untuk memadamkan kebakaran menggunakan pasir, timbal, dan juga nitrogen. 36 jam setelah insiden, pemerintah Soviet mulai melakukan zona eksklusi 10 km dan melakukan evakuasi sekitar 49.000 orang beserta hewan peliharaan mereka, terutama dari kota Pripyat yang menjadi lokasi dengan populasi terbesar yang berdekatan dengan reaktor. Namun para penduduk Pripyat tidak mengetahui telah terjadi bencana di sekitar mereka. Para penduduk hanya diberitahu jika mereka akan pergi untuk beberapa hari, sehingga tidak banyak penduduk yang membawa barang-barangnya bersama mereka. Akibat dari penyebaran debu radioaktif yang tidak berhenti, zona evakuasi diperbesar dari 10 menjadi 30 km seminggu setelah insiden. Dalam radius ini terdapat sekitar 68.000 tambahan penduduk yang harus ikut dievakuasi. Proses evakuasi terus berjalan dari waktu ke waktu hingga sampai pada tahun 2000 diperkirakan ada sekitar 350.000 penduduk yang telah dievakuasi. Hingga saat ini penetapan zona eksklusif atau yang dikenal sebagai Chernobyl Exclusion Zone dalam radius 30 km dari reaktor Chernobyl masih tetap berlaku. Akses ke zona ini hanya diperbolehkan apabila sudah mendapat izin dari pemerintah Ukraina dan hanya boleh berada di sana paling lama 12 jam. Dalam upaya mencegah meluasnya efek dari bencana tersebut, pimpinan Soviet pada saat itu yang bernama Mikhail Gorbachev memerintahkan ratusan orang dari berbagai bidang termasuk pemadam kebakaran, militer, dan pekerja tambang menuju lokasi bencana untuk ikut membantu membersihkan puing-puing yang masih mengandung radioaktif. Pembersihan ini terus berjalan hingga tahun 1989. Sayangnya, meskipun pasukan bantuan ini bekerja dengan baik, lagi-lagi mereka tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memadai. Bencana ini tetap dirahasiakan oleh pemerintah Uni Soviet. Tidak ada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Uni Soviet terkait dengan bencana berskala global ini sampai suatu saat ketika pemerintah Swedia meminta penjelasan ketika operator pembangkit nuklir di Stockholm menangkap adanya level radiasi tinggi yang tidak biasa di sekitar pembangkit mereka. Setelah mendapatkan desakan itu, barulah pemerintah Uni Soviet angkat bicara dan melaporkan pada dunia bahwa telah terjadi kecelakaan di pembangkit tenaga nuklir Chernobyl milik mereka dan mengatakan bahwa pihak mereka telah mengurusnya. Langkah lainnya yang diambil oleh pemerintah Uni Soviet dalam rangka menghentikan atau paling tidak dapat meminimalisir efek dari bencana ini, salah satunya adalah dengan membangun sarkofagus yang bertujuan untuk menahan radiasi. Sarkofagus ini dibangun dari 14 juta kaki kubik beton dan membutuhkan 206 hari untuk menyelesaikannya. Saking besarnya diperlukan 18 kapal dan 2.500 truk hanya untuk mengangkut bahannya dari Italia ke Chernobyl. Kemudian pada tahun 2010, sebuah konsorsium internasional yang bernama Novarka mulai membangun sarkofagus baru yang lebih besar dan aman. Pembangunan ini awalnya dimulai dari kompetisi desain internasional yang diadakan oleh pemerintah Ukraina untuk memperbaharui sarkofagus lama. Sarkofagus baru yang memiliki nama New Safe Confinement ini memiliki berat sekitar 35.000 ton. Pembangunan sarkofagus baru ini menelan biaya sekitar 2,1 miliar euro atau lebih dari 36,7 triliun rupiah dan selesai pada tahun 2018. New Safe Confinement dikatakan dapat bertahan hingga 100 tahun ke depan. Setelah pembangunan New Safe Confinement, radiasi di sekitar pembangkit turun hingga 1/10 dari level sebelumnya. Efek dari ledakan dan radiasi yang bersumber dari reaktor Chernobyl telah memakan korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 1995, pemerintah Ukraina mengumumkan bahwa ada sekitar 125.000 korban yang meninggal dunia akibat efek dari radiasi Chernobyl. Laporan lain yang dikeluarkan oleh Forum Chernobyl PBB pada tahun 2005 memperkirakan bahwa sementara kurang dari 50 orang tewas dalam beberapa bulan setelah kecelakaan terjadi. Namun diprediksi korban meninggal dapat mencapai 9.000 orang akibat kanker yang disebabkan paparan radiasi berlebih dari Chernobyl.
Di tahun yang sama, Union of Concerned Scientists memperkirakan ada sekitar 6.000 kasus kanker tiroid yang mengakibatkan 15 kasus kematian yang dikaitkan dengan tragedi Chernobyl. Meskipun banyaknya laporan yang dikeluarkan oleh berbagai pihak dalam memperkirakan jumlah korban, namun jumlah yang sebenarnya sulit untuk diprediksi, karena angka jumlah kematian tidak dibuka secara transparan oleh pihak Uni Soviet, dan laporan jumlah korban bencana tersebut juga dianggap telah hilang ketika Uni Soviet bubar. Bencana nuklir Chernobyl dapat dikatakan sebagai bencana terburuk yang diakibatkan oleh kesalahan manusia. Ledakan reaktor Chernobyl melepaskan 100 kali lebih banyak radiasi daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Bahkan ada pula yang mengatakan jumlah radiasinya hingga 400 kali lebih banyak. Dalam metode pengukuran skala nuklir yang dikenal dengan International Nuclear Radiological Event Scale atau INES, bencana Chernobyl mendapatkan peringkat INES 7, di mana peringkat ini merupakan peringkat tertinggi untuk pengukuran kecelakaan nuklir. Kebakaran yang terjadi di reaktor Chernobyl juga melepaskan debu partikel radioaktif ke atmosfer secara meluas selama 10 hari. Diperkirakan antara 50-185 juta kurir radionuklit dilepaskan ke udara. Radionuklit sendiri merupakan bentuk radioaktif dari unsur kimia. Debu juga tersebar ke wilayah Uni Soviet bagian barat dan Eropa, termasuk Pripyat yang berada dekat dengan lokasi reaktor. Menurut data resmi setelah kecelakaan, sekitar 60% materi radioaktif jatuh di Belarusia. Unsur-unsur seperti iodin-131, cesium-137, plutonium dan strontium 90 menyebar ke beberapa bagian Eropa dengan dibawa oleh angin dalam bentuk debu dan puing-puing. Materi radioaktif yang bertebaran bebas di udara tersebut telah menyebabkan terjadinya hujan beracun yang merusak tanaman dan juga menyebabkan terjadinya mutasi pada hewan-hewan di sekitar sana. Jangan bayangkan mutasi ini terjadi seperti pada film-film superhero ataupun fiksi. Mutasi yang terjadi akibat paparan radioaktif berlebih tidak membuat para makhluk hidup dapat terbang atau memiliki kekuatan super lainnya. Efek yang ditimbulkan justru adalah kerusakan pada sel hingga kelainan genetik yang diturunkan kepada anak-anak mereka. Pada tahun 1990, sekitar 400 ekor hewan lahir dengan kondisi cacat. Beberapa dari mereka lahir dengan kondisi badan ekstra, warna yang tidak normal, dan ukuran tubuh yang lebih kecil. Menurut laporan lainnya, beberapa burung yang hidup di sekitar wilayah bencana mengalami cacat fisik seperti memiliki paruh yang tidak normal dan ukuran otak yang lebih kecil. Namun di sisi lain, banyak juga dari mereka yang memiliki produksi antioksidan yang justru membantu mencegah kerusakan genetik. Ditemukan juga hewan seperti babi hutan dengan jumlah radiasi yang berbahaya pada tubuh mereka. Tidak hanya pada manusia dan hewan, pohon-pohon yang tumbuh di dekat wilayah Chernobyl juga mengalami pelambatan penumbuhan. Selain itu, kota Pripyat yang merupakan kota terdekat dengan lokasi bencana tidak lagi dapat dihuni setelah insiden Chernobyl terjadi. Menurut Christian Science Monitor, butuh waktu setidaknya sekitar 3.000 tahun lagi agar Pripyat dapat dihuni kembali. Sedangkan pendapat lain dari Ihor Gramotkin, Direktur Pembangkit Listrik Chernobyl, mengatakan bahwa perlu menunggu 20.000 tahun lagi untuk dapat kembali tinggal di Pripyat. Otoritas Ukraina juga mengatakan bahwa tidak akan aman bagi orang untuk tinggal di zona eksklusi Chernobyl dalam waktu 24.000 tahun ke depan. Meski begitu, tidak semua wilayah yang masuk ke dalam zona eksklusi membutuhkan waktu ribuan tahun untuk dapat didatangi kembali. Nyatanya, efek dari penyebaran radioaktif ini telah menurun dalam beberapa waktu terakhir sehingga membuat beberapa wilayah tersebut dapat didatangi kembali meski hanya dalam waktu singkat, mengingat masih adanya radioaktif di sana. Pasca terjadinya insiden mengerikan yang telah menelan korban jiwa serta masih mengancam banyak nyawa, stasiun pembangkit energi tenaga nuklir Chernobyl tetap beroperasi demi menghasilkan listrik bagi wilayah-wilayah Uni Soviet. Hingga pada tahun 1991, kebakaran merusak reaktor nomor 2 dan terpaksa harus ditutup. Kemudian pada tahun 1996, setelah banyak berita yang menyebar tentang adanya peningkatan kanker tiroid di seluruh dunia, para pejabat akhirnya menyerah karena adanya tekanan dari luar yang pada akhirnya mematikan reaktor nomor 1.
Namun Ukraina masih tetap mengoperasikan reaktor nomor 3 sampai tahun 2000, hingga adanya negosiasi internasional yang terpaksa membuat reaktor nomor 3 harus ditutup. Ketika itu infrastruktur Soviet telah tertinggal jauh dari negara-negara maju lain. Mereka terpaksa menutup pusat pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Setelah lebih dari 30 tahun berlalu, Chernobyl masih dapat dikunjungi, bahkan menjadi salah satu destinasi wisata di Ukraina. Menurut Jim Smith, profesor ilmu lingkungan di University of Portsmouth, meski ada beberapa wilayah di zona eksklusi yang penuh peringatan seperti area pembangkit listrik dan hutan merah, tapi sebagian besar tidak mengandung paparan radioaktif yang tinggi. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, butuh izin dari pemerintah Ukraina untuk dapat masuk ke wilayah tersebut. Ada lebih dari 100 elemen radioaktif yang terlepas ke atmosfer saat ledakan terjadi. Namun untungnya sebagian besar memiliki masa hidup yang relatif singkat. Iodin 131 adalah elemen yang sangat berbahaya dan terkait dengan kanker tiroid, tapi tidak meluruh dengan cepat di udara, atau memakan waktu sekitar 8 hari. Meski iodin 131 telah menghilang dari zona eksklusi saat ini, tapi elemen lainnya seperti strontium 90 dan cesium 137 masih ada di sana dengan jangka hidup yang lebih panjang, yaitu sekitar 29-30 tahun. Plutonium 239 bahkan memiliki usia yang sangat panjang, yang mampu bertahan lebih dari 24.000 tahun. Jika Anda ingin tinggal di zona eksklusi Chernobyl saat ini, tidak banyak yang akan terjadi. Faktanya, beberapa penduduk kembali ke sana setelah ledakan. Pada tahun 2000 diperkirakan ada 200 orang yang hidup di zona eksklusi. Profesor Smith juga menambahkan Chernobyl sebaiknya hanya dijadikan sebagai cagar alam. Karena tidak ada manusia, namun kita dapat menjumpai hewan dan tumbuhan berkembang dengan baik di sana. Itulah pembahasan kita tentang bencana nuklir Chernobyl dalam video kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang ledakan dahsyat Chernobyl ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video lainnya.